sama-sama kita beternak, sama-sama kita mengeluarkan biaya gitu kan. Kalau ada yang lebih bagus, kalau ada yang lebih insya Allah menguntungkan, masanya kalau kita berbicara untung itu nanti kembalinya juga rezeki kepada Gusti Allah. Tapi kalau ada yang insya Allah itu secara ininya lebih menguntungkan, ya kita milih itu gitu. Milih dengan memakai genetik yang bagus supaya nanti hasil peternakannya, hasil anakannya, hasil breedingnya, hasil penggemukannya berkualitas. Kalau kita punya kambing yang berkualitas, insya Allah kan nantinya konsumen itu akan datang, akan mencari, pasti, insya Allah pasti akan mencari. Jadi kan tujuannya ya kita membuat pasar, mestinya kita membuat pasar sendiri. Untuk crossbreed kan saat ini memang masih awam, maka kita juga harus mengenalkan kepada masyarakat umum, masyarakat luas bahwa crossbreed ini tidak kalah dengan kambing lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi bersama Gibran Farm. Ini mau membahas genetik biar kambingnya lemu-lemu, genetik baru. Ini disambil ngopi, ngedepe tremos karo gelas buat nyantai-nyantai wae. Ngobrol sidik, padat, dapat ilmu yang bagus, yang berguna. Untuk saat ini kapasitasnya berapa ekor? Untuk saat ini kapasitas sekitar 250 ekor betina sama jantan bur. Nah, kenapa saya harus pakai jantan bur? Dikarenakan pakai judul yang tadi, perbaikan genetik, supaya kambingnya anaknya lemu-lemu mendapatkan hasil yang bagus. Maka dari itu mari teman-teman, monggo kita semua mulai beternak yang bagus, beternak pakai genetik yang bagus supaya mendapatkan hasil yang maksimal untuk kedepannya, untuk menambah penghasilan kita semua. Jadi kalau kita berbicara genetik kambing bur, sebenarnya kambing bur itu jelas kambing pedaging. Makanya kita ambil genetik kambing bur itu untuk menghasilkan kualitas daging. Jadi perbandingannya kalau kita bandingkan dengan kambing lokal jelas sangat jauh perbedaannya di karkasnya, di pertumbuhannya, ADG kenaikan berat badannya jelas sangat jauh kalau kita bandingkan dengan kambing lokal pada umumnya. Karena untuk crossbreed ini karkas bisa mencapai di 50-50% bahkan bisa. Kalau kambing lokal mungkin paling karkas di angka 40-an 5% kurang lebih lah, naik turun. Kemudian untuk ADG-nya di crossbreed ini kita bicara ADG katakanlah di 5 kilo dalam sebulan, asal dengan komposisi pakan yang bagus insya Allah jelas tercapai. Maka dari itu kan kita menghemat waktu, setidaknya kita menghemat waktunya, kita bisa memangkas biaya karena waktu lebih cepat. Nah, itu kenapa kita memakai pejantan dengan genetik yang bagus. Tujuannya salah satunya ya kita kan namanya beternak pasti pengen mendapatkan keuntungan kan, itu kan. Nah, prospeknya ya di situ kita perbaikan genetik, kita mencari genetik yang unggul untuk mendapatkan hasil breeding juga yang unggul gitu teman-teman. Kalau modal awal pertama itu gimana Mas? Apakah persiapan jantannya itu gimana? Kalau modal awal pertama kita kan yang jelas, kalau modal menurut saya itu nomor 2. Yang pertama adalah pengalaman kita waktu mau beternak. Kalau kita sudah mendapat pengalaman yang bagus, insya Allah nanti ternaknya akan mendapat hasil yang bagus. Modal banyak belum tentu menghasilkan peternak yang sukses kalau cuma mengandalkan modal. Jadi maka dari itu teman-teman harus sebelum beternak, walaupun punya modal banyak, cari pengalaman dulu, cari ilmunya bagaimana caranya supaya nanti ternaknya bagus. Masanya apa? Ternak itu kan yang diternak nyawa itu seperti kita. Jadi istilahnya ya harus kita rawat seperti kita semua. Anggaplah ternak kita itu sebagai sebagian dari hidup kita. Karena apa? Kita mau cari hasilnya di situ. Kita mau cari bonusnya di situ. Kan gitu. Untuk berbicara hasil, ya kita harus pakai genetik yang bagus, kan gitu. Genetik
yang bagus, perawatan yang bagus, pakan yang bagus. Jadi perawatan itu meliputi pakan, kesehatan, itu semua harus bagus gitu Mas. Kalau pertama perbaikan genetik dari kambingnya itu yang bagus itu kambing jenis apa? Burnya itu berapa itu? Kalau bur ya paling enggak ya, grade paling terendah paling enggak F3 kalau untuk pejantan kan gitu. Kalau di sini F1, F2 kita kelasnya potong pejantannya. Kelas nanti kita jual kurbanan, kita potong, kita jual kiloan di sini. Tapi kalau sudah F3 ke atas kan sudah genetik, jadi kita jualnya untuk bijian, untuk bibit. Jadi teman-teman jangan takut, istilahnya mengeluarkan modal banyak untuk satu jantan. Kalau genetiknya bagus, otomatis cepat pulang itu modalnya, dirawat dengan bagus. Kalau F3 sendiri bajronya harga sekitaran berapa? Kalau F3 kalau siap pajak paling enggak ya 12 juta sampai 13 juta yang siap pajak. Itu di sekitaran umur berapa? Umur sekitar ya 18 bulan ke atas sampai 2 tahunan. Ketika itu sudah dipakai itu masa waktunya berapa tahun Pak untuk kambing jantannya itu? Kalau masa waktu untuk dipakai itu tergantung pemeliharaan, tergantung perawatan. Seandainya perawatannya bagus itu juga bisa bertahun-tahun, sampai usia 8 tahun pun masih bisa dipakai. Itu semua kan tinggal perawatan Mas. Barang apa saja kalau yang rawat nggak bagus ya otomatis cepat rusak kan gitu. Jadi kita rawat yang bagus, kita kasih suplemen, kita kasih pakan yang bagus gitu. Biasanya Pak Hartono ini pakai jantan satu, betinanya berapa Pak? Kalau jantan satu saya betina paling tidak bisa 50 ekor dikarenakan kambing itu kan birahinya nggak bareng Mas. Jadi nggak setiap hari ngawin gitu kan, nggak. Dan Jadi, sistemnya kan tidak koloni. Kita tidak koloni kawin tubruk, jadi kan menghemat tenaga jantan gitu. Seandainya di koloni ya 20-an lah. 20 nggak mampu. Masalahnya kan rata-rata kan orang itu berpikir jantan ke kambing itu sampai 3 kali 4 kali. Kalau saya 1 kali udah cukup, 1 kali naik kena udah cukup, nggak harus 1 sampai 4 kali gitu. Jadi kan menghemat energi jantannya biar awet kan gitu. Tapi apakah sudah dipastikan nanti akan bunting? Kalau memastikan saya nggak bisa Mas, itu karena Gusti Allah yang tahu kan gitu. Manusia cuma lantaran kan gitu. Kalau untuk memastikan 1 kali tancap dia bunting saya nggak berani, berarti saya melanggar aturannya Gusti Allah kan gitu. Itu tergantung rezeki kita kan gitu. Jadi kita ikutnya rezeki kita aja kan gitu. Jadi kita pikirnya yang fair-fairan saja. Kalau di Pak Hartono sendiri ini di Bang jualnya kambing bunting atau kambing jantan Pak? Kalau saya jualnya kambing yang sudah kawin sama bur, mau beli bibitan juga ada, itu anakan juga ada. Tinggal peminat ya mau cari yang apa gitu. Kalau rata-rata harga berapa yang sudah kawin ini? Kalau yang sudah kawin harga mulai dari, kalau yang Jawa Randu ya ini 2 juta sampai 3,5 ada. Tinggal pilih, karena beda harga, beda postur, beda besar kecilnya induk. Kalau bur? Kalau bur yang F berapa dulu? Kalau kita F-nya rendah mungkin ya istilahnya nggak begitu mahal, tapi kalau sudah F3 ke atas pasti mahal, karena itu larinya sudah ke bibit nanti anaknya. Karena kenapa kambing bur itu yang F-nya tinggi mahal? Karena dia itu bibit. Bibit itu semua bibit akan mahal. Contoh bibit peternakan, kalau bibitnya yang bagus pasti mahal. Pertanian, kita mau nanam jagung, mau nanam padi, kalau yang bibitnya bagus pasti juga mahal. Jadi semua bibit pasti mahal. Dan kita masuk ke pakan ya. Pak Hartono ini dari dulu saya sudah beberapa tahun ke sini, pakannya kok selalu kering dan tentunya kadang berbeda-beda. Ada dulu dikasih singkong, dan ini ada kayak cukulan bawang ya. Ini apa Pak? Nah, itu kulit bawang ini Mas. Nah, Ini kulit bawang. Kulit bawang ini sebenarnya kan ini antibiotik juga lah untuk alami. Cuman saya memanfaatkan dikasih tetangga gitu. Jadi kita nggak beli. Aneh, ini semua Ya, pakai gitu loh. kulit bawang guys. Nah, Jadi kita nggak beli. Sekarang kan baru musimnya PMK katanya seperti itu. Jadi kita antisipasi lah kayak kulit bawang gitu, untuk seger gitu loh. Antioksidan ya. Iya, istilah intinya itu
kita pakai pakan yang paling murah. Ulah kalau ini nggak usah beli, jadi murah dikasih. Saonone pokoknya kayak Ya seperti kering. ya aman nggak buat kambing? Kambing. Kalau Insya Allah bawang aman. sih insya Allah aman. Sama aman. Nggak bermasalah. Masalahnya kan dikonsumsi manusia aja kan aman. Kalau ini dibuat geprek kan juga enak ya bawangnya mas. Campurannya apa sih? Kalau ini cuman nggak ada saya campur, langsung aja kulit bawang Iya. saya kasihkan gitu aja. Padahal kemarin ya banyak orang heran kenapa kambing jilat dikasih kulit bawang. Ini karena gratis saya dikasih, nggak beli ya gitu. Idenya dari mana Pak? Dikasih. Daripada dibuang, dibakar di tetangga saya itu kan ada pedagang bawang. Sisa-sisanya kayak gini ini dibuang, dibakar, kita manfaatkan buat pakan kambing. Jadi memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar. Jadi pakan. Limbah yang bagus, seandainya tidak mengganggu peternakan kita, bisa kita manfaatkan. Yang penting kalau saya asal kering. Tapi tetap dikasih konsentrat juga ya? Kalau konsentrat kan penguat itu harus. Tiap apa? Sore apa pagi? Kalau pagi saya konsentrat, nanti siang ataupun sore. Kalau siang ada yang kulit bawang, tak kasih kulit bawang kan gitu. Ini berarti buat camilan saja ya? Ya buat cemilan daripada dibuang sia-sia kan gitu. Ya. Kesimpulannya nih dari tadi perbaikan genetik agar cepat gemuk ini gimana Pak? Kesimpulannya ini intinya apa aja intinya? Ya intinya tadi tetap sama. Intinya itu kita dengan genetik yang bagus, bibit yang bagus, dengan pola makan yang bagus, kita akan menghasilkan daging yang bagus juga. Nah, sama-sama kita beternak, sama-sama kita mengeluarkan biaya, gitu kan. Kalau ada yang lebih bagus, kalau ada yang lebih insya Allah menguntungkan, masanya kalau kita berbicara untung itu nanti kembalinya juga rezeki kepada Gusti Allah. Tapi kalau ada yang insya Allah itu secara ininya lebih menguntungkan, ya kita milih itu gitu. milih dengan memakai genetik yang bagus supaya nanti hasil peternakannya, hasil anakannya, hasil breedingnya, hasil penggemukannya berkualitas. Kalau kita punya kambing yang berkualitas, insya Allah kan nantinya konsumen itu akan datang, akan mencari, pasti insya Allah pasti akan mencari. Jadi kan tujuannya ya kita membuat pasar, mestinya kita membuat pasar sendiri. Untuk crossbreed kan saat ini memang masih awam, maka kita juga harus mengenalkan kepada masyarakat umum, masyarakat luas bahwa crossbreed ini tidak kalah dengan kambing lokal dan justru lebih bagus. Ayo mari, artinya jangan berpikir ini loh, kalau kita pakai genetik kemudian modal kita besar, ya modal untuk kita beli pejantan memang besar. Tapi kan juga harus diseimbangkan dengan modal yang besar itu. Berarti kalau ketika kita siap melangkah ke situ, berarti kita sudah menyiapkan planning berikutnya. Berarti misalkan kita beli satu pejantan dengan harga katakanlah di atas 10 juta. Berarti kita harus siap untuk menyiapkan beberapa indukan, setidaknya 20 ekor indukan lah gitu. Nah dengan itu kan modal kita juga akan cepat baliknya. Tapi kalau kita beli pejantan dengan harga 10 juta kemudian induknya cuma satu, yuk kapan balik itu trik market sing keliru kan gitu. Cara berternak sing menurut saya cuma modal pengen tapi belum pas, belum sesuai gitu. Jadi semua makanya sebelum kita terjun ke beternak, sebelum kita mengeluarkan modal yang terlalu besar, tidak ada salahnya berkunjung, belajar kepada teman-teman yang sudah senior untuk mencari ilmunya, untuk mengurangi tingkat kegagalannya. Setidaknya itu. Pak Hartono, terakhir ini tips untuk peternak Indonesia untuk melawan PMK ini dan juga supportnya. Kalau untuk melawan PMK, menurut saya ya satu, kita sering menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kandang, maksudnya kan seperti itu. Dan setiap hari kambing itu dilihat sehat apa enggak. Seandainya enggak sehat ya nanti langsung buru-buru kita lakukan pengobatan ataupun antisipasi bagaimana caranya gitu. Masalahnya kan kalau PMK itu kan virus, kita sendiri nggak tahu. Kalau barang itu kelihatan mungkin kita gampang untuk antisipasi, karena barangnya virus itu nggak kelihatan, otomatis kita menjaganya supaya nanti virus itu nggak akan mengenai ternak-ternak kita. Kalau di wilayah Boyolali sendiri untuk kasus di kambing gimana Pak? Kalau kasus di kambing ada, tapi sangat
tipis. Kalau di Boyolali yang banyak kan sapi, Mas. Sapi yang rata-rata merata itu sapi. Kalau kambing kekebalan tubuhnya beda antara sapi sama kambing. Kalau kambing sangat tipis sekali. Ya ada, cuman nggak usah khawatir lah kalau masalah kambing. Kalau menurut saya, karena penanganannya akan lebih cepat di kambing, gitu. Selama ini PMK di kambing yang sampai mati itu saya rasa belum ada. Tapi kalau untuk sapi kan sudah banyak, gitu. Jadi kan untuk tip-tipnya menurut saya kebersihan kandang, kesehatan kambing itu kan harus terjaga. Masalahnya kan sampai terjadi mati itu seperti dulu waktu corona itu kan manusia istilah yang meninggal dunia kan yang sudah usianya tua, sudah kena penyakit yang lain selain corona, selain itu kan yang mengakibatkan mati kan seperti itu. Kambing pun seperti itu. Kalau kambingnya semua sehat, kita rawat dengan bagus, insya Allah nggak akan terjangkit. Apakah ada pemberian obat-obat khusus, Pak? Kalau obat khusus saya cuma vitamin, misalnya ya vitamin untuk menyehatkan kambing saja. Kalau yang khusus nggak ada. Masalahnya saya obat khusus saya juga belum menemukan yang khusus. Gitu. Terima kasih Pak Hartono sudah diberikan ilmunya, tips breeding yang baik. Dan Pak siapa? Pak Santoso. Pak Santoso. Terima kasih juga Pak Santoso. Ini berkolaborasi, Mas. Berkolaborasi ya. Iya. Wong ini saudara kok. Ya, semoga sukses selalu Pak. Amin. Mas yang mau beli kambing bisa datang ke Pak Hartono. Tapi stoknya ini belum siap ini karena kurbanan tahun ini agak terserang PMK ya Pak? Iya, kalau kurbanan tahun ini bukannya terserang PMK di kandang saya enggak, cuman antisipasi saja daripada pusing ya, daripada pusing mikirin kambing ya nyantai-nyantai lah. Karena ya mungkin usia wah kayak rezeki ya dibatasi ya BN loh. Istilahnya kita ambisi, yang penting kita nyetok kambing, tapi di belakangnya nanti pusing. Wah nanti malah nggak tenang. Permintaan luar biasa ya? Permintaan untuk saat ini yang sudah masuk di catatan sekitar 80 ekor. Sampai saat ini sudah 80 ekor. Cuman saat ini saya belum berani nyetok. Tetap nanti terkondisikan, tapi saya nyetoknya masih kalau sudah mau mendekati saja. Oke, terima kasih penutup Pak Hartono. Ya, untuk teman-teman semua yang mau beternak, carilah bibit yang bagus, carilah pejantan yang bagus, beternaklah dengan bagus. Sebelum beternak yang masih pemula, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Jadi pelajari dulu, dapat ilmunya dulu, punya modalnya, baru kita mulai ternak. Begitulah dari saya. Sampai di sini dulu, nanti kita bertemu lagi, kita sambung kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sehat semua untuk teman-teman semua.